Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel Belajar Literasi. Seperti biasa, kita akan belajar untuk menandai teks yang kita baca dengan stabilo dan membuat kesimpulan ya. Untuk itu, silakan dipersiapkan dulu stabilo dan alat tulisnya. Dan yang sudah punya buku, silakan dikeluarkan ya. Buku yang sama dengan video yang sebelumnya ya. Halaman 9 ya, Bahasa Indonesia kelas 8 terbitan Quadra ya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan tentang teks laporan hasil observasi. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik, kita mulai di teks halaman 9 ini. Nggak panjang ya, nggak panjang. Ini membahas apa ini? Membahas ya betul, gagasan utama ya. Nah ini sudah ada yang dicetak tebal nih, perlu kita tandai enggak ini? Kalau sudah di bold gini ya, tidak perlu diberi stabilo ya. Kalau sudah di bold begini tidak perlu diberi tanda stabilo. Tinggal kita cari ya, kata-kata lain yang perlu ditandai. Misalnya topik. Topik ini apa? Topik adalah ide pokok atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Mana yang tanda ini? Ide atau pokok pembicaraan ini kan isinya nih. Nah terus ini ada skupnya ini. Keseluruhan isi karangan. Nah ini keseluruhan isi karangan ini skupnya ini. Jadi tetap harus tandai keseluruhan isi karangan. Sedangkan pada gagasan utama, yaitu ide utama atau inti pembicaraan, di mana dalam sebuah paragraf. Jadi bedanya apa teman-teman sekalian? Ini kita tulis saja kesimpulannya di sini ya. Topik itu jangkauannya seluruh teks, atau topik mewakili seluruh teks. Sedangkan gagasan utama mewakili isi satu paragraf. Ini kalau kesimpulannya Ustaz. Kalau kesimpulan kalian silakan kalian bikin sendiri, oke? Nah, berikutnya kita lanjut ke teks halaman berikutnya, yaitu teks halaman berapa ini? 10 ya. Silakan dibuka halaman 10. Dalam sebuah teks laporan hasil observasi terdapat data-data yang disajikan nih. Ternyata teks laporan hasil observasi itu isinya data ya. Data adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data disajikan harus bersifat fakta dan sesuai dengan topik pembahasan. Nah ini bahas apa ini? Bahas, ya betul, bahas data. Ya, bahas data. Jadi data apa ini? Data adalah apa ini? Data adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya kita, mana nih yang bisa di stabilo ini? Kayaknya nggak bisa ya, kayaknya memang harus semuanya ya, penting semuanya ya. Seperti itu. Apalagi terkait data, sebentar, berarti ini yang ininya nggak perlu dianu nih, cukup ininya aja nih ya. Cukup informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya nggak usah deh, nanti otomatis kebaca nih. Terus apalagi nih? Datanya nggak stabilo, nggak perlu karena ini udah bahas data kan ini. Kalimat pertama data, kalimat kedua data dan seterusnya. Kita karena ini harus mengurangi stabilo ya, walaupun itu juga penting. Jadi kita milih mana yang bisa nggak ditandai gitu ya. Berikutnya kalimat yang kedua membahas sifatnya ya. Sifatnya apa? Bersifat fakta.
terus diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan dalam bentuk angka atau bukan. Angka itu apa? Angka itu misalnya ya 5 juta. Yang bukan misalnya kalau komodo terletak di bla 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 nanti. Baik itu. Nah, sebelum kita tinggalkan teks ini, jangan lupa menambahkan kesimpulan. Data adalah apa? Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta berupa angka atau bukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari hasil observasi atau pengamatan. Titik. Nah, silakan kalian juga membuat kesimpulan kalian sendiri ya. Jangan lupa kesimpulan ini adalah fungsinya mengikat informasi yang baru kita baca. Baik, cukup itu dulu untuk pembahasan literasi kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.